Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, amin ya rabbal alamin. Oke, di pagi menjelang siang ini ya saya akan menjelaskan bagaimana kita melepaskan diri pada belenggu dari jin nasab yang ada pada jiwa kita. Ya, ini pada kasus-kasus yang mengalami atau terindikasi jin nasab. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita semakin meningkatkan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya beliau, pertolongannya beliau di dunia lebih di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah Muhammadil Mukhtar ala Rasulillah Muhammadil aghyab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa pula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi bagaimana kita melepaskan jiwa kita dari belenggu kasus jin nasab? Ya, jadi apakah itu jin nasab? Jin nasab itu adalah jin yang turun menurun ya dari leluhur kita, ya, diturunkan kepada
nenek dan kakek kita, orang tua kita, sampai orang yang terindikasi jin nasab. Kenapa kok ada jin nasab? Ya mungkin ketika melakukan perjanjian ya dengan bangsa jin, ini biasanya tujuannya berbeda-beda para sahabat ya. Jadi tujuannya itu ada yang memang sekedar mendampingi ya. Jadi mendampingi itu ya termasuk menjadi pembela ya. Jadi menjadi pembela ketika seseorang yang terindikasi jin nasab dengan maksud pembelaan yang selama ini mendampinginya ya, biasanya dalam keadaan apapun ya, jinnya ini ikut serta-merta dalam kehidupannya, apalagi dalam keadaan orang tersebut terdesak ya. Jadi peran jin nasab ini ikut andil ya dalam hal ini para sahabat. Ada yang memang sampai jin nasab ini dia cinta kasusnya. Nah, kalau cinta itu ya namanya cinta ya. Apalagi cintanya sudah lama, otomatis ini sulit dalam berpisah ya. Dan jadi kalau cinta ya, kasusnya sulit untuk berpisah. Nah, ada juga yang memang kasusnya ini dia kasusnya dia lebih baik mati daripada dia harus berpisah pada majikannya atau orang tersebut ya. Karena sesuai dengan penanganan ketika pasca terapi, ternyata kasus-kasus jin nasab ini sebabnya karena salah satunya cinta, pembelaan atau pendamping, dan dia kasusnya pokoknya ingin hidup bersama dengan si orang tersebut ya. Jadi kasusnya berbeda-beda dan sebabnya berbeda-beda dari jin nasabnya ini ya. Kenapa kok adanya jin nasab? Ya karena awalnya ini melakukan perjanjian dengan kalimat-kalimat yang menghadirkan jin nasab ini untuk ikut dalam kehidupannya ya. Bisa jadi dengan ritual-ritual ya. Tetapi para sahabat, yang kita harus ketahui, jin nasab ini bisa serta-merta turun-menurun meskipun tanpa diketahui oleh yang calon jin itu turunnya ya. Nah, misalkan kedua orang tuanya atau bapak atau ibunya ini terindikasi jin nasab, nah, dan anaknya ini tidak diketahui, tapi bisa saja para sahabat ini bisa terindikasi jin nasab anaknya tanpa harus melakukan perjanjian, ikrar atau ritual-ritual, dan tidak diketahui mereka. Ini bisa langsung turun para sahabat, karena dari ikrar leluhurnya atau kakek neneknya yang melakukan perjanjian ini sudah ikrar sebelumnya. Nah, cuman yang kita bahas bukan itu para sahabat. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melepaskan diri dari belenggu dari jin nasab. Nah, jadi tetap namanya perjanjian ini harus diputuskan para sahabat. Makanya di dalam ruqyah ya ada doa-doa pemutus jin nasab
otomatis semuanya harus melalui tahap terapi Qur'ani atau ruqyah. Ya, karena ruqyah itu adalah salah satu diagnosa. Ya, bagaimana orang akan terindikasi non medis kalau tidak diruqyah? Ya, kita lebih sulit dalam mengvonis orang tersebut apakah orang tersebut ini ada gangguan atau penyakit non medis atau tidak. Ya, jadi dengan ruqyah ini bisa memisahkan antara medis, non medis, dan psikis. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan yang namanya ruqyah, ya, karena untuk mendiagnosa. Setelah benar-benar itu kasusnya dinasab, nah maka kita lari ke poin dari pembahasan dalam video ini. Setelah sudah diruqyah para sahabat, ini untuk orang-orang yang terindikasi jin nasab. Terus ada pertanyaan, nah mungkin dari para sahabat, ciri-cirinya bagaimana kita terindikasi jin nasab? Ya, jadi ciri-cirinya itu banyak sekali para sahabat, ya. Ada yang memang ketika kita bermimpi, ya, kita selalu bertemu dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, baik orang tua, baik nenek dan kakek, ya, pokoknya orang-orang yang terdekat kita para sahabat. Terus ciri-cirinya juga dia terindikasi atau terkena penyakit gatal-gatal yang memang gatal-gatalnya ini sudah diikhtiarkan dengan obat-obatan, dengan pengobatan, ini tidak kunjung sembuh, ya. Terus kita mempunyai penyakit yang namanya yang kita sering ketika buang air besar, ya, kita sering mengeluhkan rasa sakit di dalam perut, ya, diare, ya. Terus banyak sekali, ya, ketika parah memang sampai sering kesurupan, ya. Nah, jadi itulah ciri-ciri dari kemungkinan dari kasus-kasus jin nasab. Nah, tapi semuanya itu harus didiagnosa lebih lanjut dengan yang namanya ruqyah. Nah, karena kenapa kok kita dengan ruqyah? Karena kita mendahulukan, mengutamakan Al-Quran, dan Al-Quran itu mampu untuk menampakkan penyakit dan gangguan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya orang yang ketika diruqyah, ya, banyak yang memang reaksi-reaksi, ya, dan lain-lainnya. Nah, itu juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, jadi tidak harus secepatnya divonis, ya, terutamanya harus dengan secara detail, ya, dalam mendiagnosa sebelum memvonis kasusnya apa para sahabat, ya. Yang pertama adalah yang pertama harus melakukan atau menjalankan terapi Qur'ani atau ruqyah. Nah, apakah diri kita terindikasi jin nasab atau tidak? Nah, ketika kita terindikasi jin nasab para sahabat, biasanya tergantung gangguan yang kita alami, yaitu bisa sedang, ya, bisa berat, dan bisa juga biasa. Saya pernah menangani kasus jin nasab ini ketika setelah diruqyah, kok kenapa dia malah sering kesurupan, ya. Jadi saya bahas lagi ini para sahabat, padahal
dia ketika minta diruqyah, dia tidak merasakan hal-hal yang memang mengganjal di dalam hati dan jiwanya, tetapi ciri-cirinya itu tetap sama para sahabat. Dia sering mimpi, ya dia punya gangguan, hatinya tidak tenang, ya selalu was-was, gampang marah, dan lain-lain. Nah, makanya dia ingin meminta segera diterapi Qur'annya atau diruqyah para sahabat. Tetapi setelah diruqyah, dia baru merasakan adanya gangguan yang selama ini itu benar-benar nyata adanya. Ya, ketika diruqyah justru malah sering kesurupan. Ya dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya dan jiwanya. Ya. Nah, jadi bagaimana dalam menterapi dalam kasus tersebut ketika dia diruqyah kok justru malah sering kesurupan? Ini belum selesai para sahabat. Ya. Ya, jadi terapi Quran itu memang obat bagi orang-orang yang beriman, tetapi harus dilihat dari sisi kekuatan jiwanya. Kalau jiwanya itu lemah, maka berobat dengan Al-Quran ya tidak hanya cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya sampai benar-benar Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat dan kebaikan untuk dirinya. Ya, saya pernah menangani kasus jinasab ini sampai 3 hari. Ya, jadi setelah diruqyah 1 kali, ternyata orang tersebut ini kok malah sering kesurupan. Ya, akhirnya portalnya kebuka para sahabat. Ya, sampai bisa melihat hal-hal yang gaib, ya seperti pocong, ya, dan lain-lain. Ya, akhirnya saya ruqyah lagi yang keduanya. Nah, sempat saya itu berdialog dengan bangsa jinnya, ternyata jinnya itu tidak mau berpisah karena kasusnya cinta para sahabat. Dia tidak mau pisah karena dia sudah terlalu lama. Nah, makanya kita ada kelalaian di dalam membersihkan jiwa dan hati kita sehingga dia betah di dalam jiwa kita. Gimana sih kalau misalkan kita sudah bertempat tinggal terlalu lama atau kita harus pergi dari situ, otomatis sangat berat. Alhamdulillah selama terapi Qur'ani selama 3 hari ya saya menguatkan. Jadi ini nanti pembahasan kita yang poinnya ya. Alhamdulillah pokoknya setelah 3 hari saya terapi, pasien alhamdulillah bisa kembali normal ya, bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah poin pembahasan kita, bagaimana cara kita dalam melepaskan belenggu dari kasus jinasab. Baik itu kasus cinta ya, kasus dia mendampingi, menjaga kita atau membela kita. Yang pertama adalah kita harus menguatkan hati dan jiwa kita terlebih dahulu para sahabat. Kita harus meyakini bahwasanya gangguan-gangguan non medis yang kita rasakan ini sudah hilang dalam jiwa dan raga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus lebih meningkatkan ibadah-ibadah ya, baik dari hablum minallah, hubungan dari Allah dengan Allah, atau hablum minanas, dari hubungan kita sesama manusia. Ini perlu diperbaiki ya, otomatis yang dengan hijrah para sahabat. Namanya hijrah itu menjadi lebih baik, bukannya kita buruk tetapi kita baik tapi menjadi lebih baik. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya kita sudah terlepas dari belenggu
dari hal-hal gangguan gaib itu tadi. Yang kedua, kita meningkatkan ibadah. Terus yang selanjutnya, kita harus memperbaiki baik lisan kita, perilaku kita, sehingga benar-benar dalam kehidupan kita ini kita jalankan para sahabat, sehingga ruang-ruang atau portal-portal yang selama ini disinggahi oleh bangsa jin, nah ini akan akan memperbaiki, sehingga jin-jin yang ada di dalam jiwa dan hati kita ini dia merasa merasa tidak enak, ya, dia memang merasakan bahwasanya ini bukan tempatnya. Jadi kita harus memperbaiki baik itu perilaku dan lisan kita. Terus yang terakhir para sahabat, kita harus sering ya melakukan, jadi yang terakhir kita selalu membasahi lisan kita para sahabat. Ya, makanya kalau setelah ruqyah pasti ada yang namanya pembekalan tahsinat secara qalbiyah, qauliyah dan fi'liyah. Nah, jadi kita harus selalu membasahi lisan kita, sehingga apa? Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita selalu membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya, pagi dan petang, sehingga tidak ada lagi celah-celah ruang-ruang untuk ditempati oleh bangsa jin dan syaitan. Nah, jadi yang perlu harus diketahui, tidak selesai hanya di ruqyah saja, tanpa adanya penyelesaian dalam berhijrah, sehingga jiwa kita itu lebih kuat secara alamiah, ilahiyah dan ilmiah, ya, alamiah, ilmiah dan ilahiyah. Karena yang perlu harus kita ketahui bahwasanya gini para sahabat, terkadang orang terkena penyakit medis, ya, dia hanya mengobati penyakit medisnya saja yang tampak, ya, yang secara dohirnya saja. Tetapi padahal ada akar permasalahannya yang menimbulkan, yang membuat timbulnya penyakit medis. Nah, jadi tidak mudah dalam menjaga kesehatan kita, tidak mudah dalam menyembuhkan, ya, meskipun itu haknya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita disunahkan dalam berikhtiar berjuang dalam menuju kesembuhan dan kebahagiaan, ya. Tetapi orang yang terindikasi jin nasab ini para sahabat, dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit medis, ya. Ketika kita hanya sekedar mengobati medisnya saja, tetapi kita tidak menyelesaikan gangguan jin nasabnya, ya, kemungkinan kita sembuh, tapi beberapa hari lagi kemungkinan bisa kambuh lagi para sahabat. Bagaimana solusinya? Ketika kita terindikasi non medis, karena ini kasusnya kasus non medis, ya harus diselesaikan non medisnya dulu. Ketika non medisnya sudah selesai, baru medisnya diobati. Tetapi non medis dan medis ini bukan akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah jiwa
kita, bagaimana jiwa kita ini bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita cara berdamainya itu tadi, ya. Yang pertama, ibadah kita harus lebih baik. Hubungan kita terhadap manusia juga harus lebih baik, ya. Kita harus meyakini bahwasanya kita sudah lepas dari belenggu dari penyakit-penyakit non medis atau jin nasab, dan kita harus memperbaiki atau berhijrah, memperbaiki baik itu dari lisan kita, perilaku kita, dan kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kunci berdamai itu syaratnya kita harus menyikapi bahwasanya biar hati dan pikiran kita itu jangan didampingi oleh sifat-sifat marah, khoflah, dan takut para sahabat. Ya, karena di dalam hati dan pikiran kita ketika ada sifat marah, khoflah, lalai kepada Allah dan takut, maka apapun penyakitnya ataupun apapun akar permasalahannya ini akan lebih sulit dalam ditangani, apalagi menuju kesembuhan. Ya, sampai sedetail ini para sahabat, kasus dalam melepaskan belenggu dari jin nasab. Ya. Oke para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya para sahabat, ya. Kesimpulannya, kalau memang sudah kita terindikasi jin nasab setelah sudah prosesi terapi Qurani atau ruqyah, ya, kita harus bisa menjadi kepribadian kita lebih baik lagi. Ya. Nah, tidak hanya selesai saja ketika diterapi saja, tetapi ini butuh proses dalam menata jiwa kita sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik, terutama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja para sahabat, ini sekilas dari pemahaman atau pembahasan kita bisa lepas dari belenggu dari jin nasab. Semua penyakit itu pasti ada obatnya para sahabat. Ketika obat dan penyakitnya sama, maka sembuh biidznillah. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan ketika kita diberikan penyakit, kita segera diberikan kesembuhan dan diangkat seluruh penyakit-penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dikuatkan, ya, tauhid kita, iman kita. Semoga ibadah kita bisa istiqomah, ya, menuju kebahagiaan dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu saja para sahabat pembahasan bagaimana cara melepas diri dari belenggu dari jin nasab. Ya, yang mau konsultasi, ya, langsung saja ke WA saya. Nah, saya lebih detail bagaimana cara step demi step dalam melepaskan diri dari belenggu jin nasab. Jadi itu saja para sahabat. Saya Yahya Niawan, saya mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.